Selamat datang kembali di Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang cukup unik nih dari Sumatera Selatan. Soal ramainya pengibaran bendera anime One Piece sama anak-anak muda di sana. Dan gimana tanggapan spesifiknya Ketua DPRD Sumsel, Pak Andi Dinialdi. Sumber kita ya, kutipan pernyataan beliau itu. Kita coba yuk ambil pelajarannya. Gimana sih seorang pejabat publik mengelola persimpangan antara ya ekspresi budaya pop global, kreativitas anak muda, sama nilai nasionalisme. Mari kita bedah bareng. Iya, ini menarik banget sih. Langsung nyentuh isu yang penting banget. Soal gimana identitas lokal sama nasional itu ketemu atau mungkin bentrok ya, sama arus budaya global yang kenceng banget. Fokus kita, gimana pernyataan resmi ini nyoba nyimbangin elemen-elemen yang ya bisa jadi sensitif, apalagi soal simbol. Oke, jadi kita mulai dari fenomenanya tuh ya. Anak-anak muda di Sumsel ngibarin bendera topi jerami dari One Piece. Nah, reaksi Ketua DPRD Pak Andi Dinialdi ini cukup gimana ya, nggak biasa mungkin. Bukannya langsung nyalahin keras gitu, beliau malah lihat ini sebagai potensi. Bentuk ekspresi kreativitas katanya. Poin pentingnya tuh, beliau nekanin kalau kita tuh jangan buru-buru ngejudge. Betul. Penekanan di jangan buru-buru menghakimi itu kuncinya tuh di situ. Ini bukan cuma ngomong doang ya, tapi kayaknya emang sengaja milih buat ngertiin dulu motivasinya apa. Daripada langsung dicap jelek gitu kan. Beliau ngakuin terang-terangan, ini bisa jadi ekspresi positif. Malah nyambunginnya ke semangat generasi muda yang menurut beliau masih punya nasionalisme. Tapi di sisi lain ada peringatan juga kan ya, kedengarannya jelas gitu. Beliau ngingetin pentingnya buat hati-hati. Jangan sampai rasa suka ke simbol budaya pop asing ini ngeser atau gantiin posisi pentingnya bendera merah putih, simbol negara kita. Artinya ada batasannya juga yang ditegaskan. Tepat sekali. Nah, disinilah kita lihat usaha buat nyeimbanginnya jalan. Di satu sisi, ngakuin energi positif sama kreativitas anak muda, yang katanya pengen membangun Indonesia lebih baik, bukan merusaknya. Nah, di sisi lainnya, negasin peran negara sama tanggung jawab kita bareng-bareng buat jaga kehormatan simbol-simbol bangsa. Yang perlu dicatat juga, beliau bilang tegas loh, kalau tindakan ini nggak bisa disamain sama makar. Nah, soal nyebut makar itu, bisa dijelasin dikit nggak konteksnya? Kenapa kok penting banget dibedain secara terang-terangan gitu? Penting banget itu. Buat ngeredam biar nggak makin panas. Makar kan artinya serius ya. Usaha yang direncanain buat gulingin pemerintah atau misahin diri dari negara. Tuduhan serius banget. Dengan bilang kalau fenomena bendera One Piece ini bukan makar, beliau jadi misahin ini dari tindakan ngerusak gitu. Ini langkar buat nurunin tensi. Beda loh ekspresi budaya, walaupun mungkin ya kontroversial buat sebagian orang, sama ancaman beneran buat kedaulatan negara. Sekaligus juga, ini kayak pesan supaya isu ini nggak dipakai pihak tertentu buat mecah belah. Pendekatan pahami dulu ini kan kedengarannya bagus ya di teori, bijak itu. Tapi prakteknya, nggak ada resiko orang mikir macem-macem. Misalnya sikap ini dianggap ngebolehin banget sama kelompok yang lebih konservatif, atau malah bikin debat baru soal batas ekspresi budaya itu sebenarnya di mana sih? Ya, kemungkinan debat lagi sih selalu ada ya, dalam isu sensitif kayak gini. Tapi, kayaknya fokus omongan Pak Andi itu lebih ke gimana ngatasin isunya di awal. Dengan milih jalan ngertiin, sama ngobrol, daripada langsung lawan, beliau ngasih suasana yang lebih nerima. Ini bisa dilihat sebagai strategi pemimpin lokal buat ngatur fenomena sosial baru, tanpa bikin anak muda jadi defensif atau ngerasa asing gitu. Tentu, efektifnya nanti gimana? Ya tergantung tindak lanjutnya. Gimana obrolan ini dikembangin di masyarakat. Tapi sebagai tanggapan awal, ini pilihan sikap yang jelas sih. Terus intinya apa nih yang bisa diambil dari analisis omongan ini? Kalau buat saya sih, yang paling kelihatan itu gimana pemimpin lokal bisa milih strategi ngertiin dulu, bukan langsung ngejudge. Jadi langkah pertama nanggepin fenomena budaya baru, ini kayaknya pendekatan yang bisa nurunin tensi di masyarakat yang gampang kepecah karena isu identitas. Dan relevansinya buat Anda yang dengerin apa? Kasus ini emang di Sumsel, tapi kayaknya kejadian di mana-mana juga. Ini kayak gambaran kecil dari tantangan yang kita semua hadapin.
Gimana kita sendiri-sendiri atau bareng-bareng ngadepin derasnya budaya pop global? Gimana komunitas kita, lewat pemimpin atau tokohnya, nyari jalan tengah antara ruang buat ekspresi pribadi atau kelompok, sama perlunya jaga persatuan sosial dan identitas bareng. Omongan ini nunjukin satu contoh nyata, gimana rumitnya isu identitas sama budaya diomongin di zaman sekarang. Nah, buat penutup nih, ada satu pertanyaan yang mungkin menarik buat Anda pikirin sendiri. Di luar kasus bendera One Piece ini, ya, gimana sih sebenarnya kita sebagai orang per orang dan masyarakat nentuin batasannya? Kapan sih ngambil budaya pop luar itu masih oke dan bikin kaya? Dan kapan mulai dianggap bisa, ngerusak arti simbol-simbol yang kita anggap penting bareng-bareng? Dan yang mungkin lebih ribet lagi, siapa sih yang harusnya punya wewenang buat nentuin batasan itu? Sesuatu buat dipikirin lagi nanti. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Kalau ada ide yang mau kita bahas selanjutnya, silakan komen ya. Tetap di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi.